Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Mutakin yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani. Video tentang gimana sih cara cepat belajar bibit, jadi membuat bibit sendiri baik media F0, F1 maupun F2. Cuman di konten ini saya khususkan untuk pembuatan media bibit F1 maupun F2. Jadi langkah-langkahnya itu seperti apa? Jadi di sini saya akan kasih tahukan secara detail kepada sahabat-sahabat jamur biar Anda itu mudah untuk mempelajari, biar Anda itu mudah untuk mempraktekannya, geng. Oke, langsung saja saya akan mempraktekkan gimana sih cara saya untuk membuat bibit F1 maupun F2. Jadi tonton video ini sampai habis ya, geng, agar Anda itu memiliki wawasan atau gambaran seperti inilah caranya membuat bibit yang saya lakukan di sini gitu ya, geng. Oke, ayo langsung aja. Oke, jadi ini langkah awal untuk membuat bibit. Saya ini menggunakan jagung utuh. Jadi terlebih dahulu dicuci sampai bersih ya, gen. Jagungnya tuh dicuci sampai bersih, sampai memang benar-benar bersih untuk pencucian jagungnya ini. Jadi memang tidak ada sisa-sisa kulit-kulit jagungnya itu pada jagung tersebut. Jadi itu diaduk, dibolak-balik jagungnya agar jagungnya itu bersih. Sesudah itu lalu kita buang. Lalu sesudah dicuci kemudian kita melakukan pengukusan pada jagung tersebut. Jadi kita boleh menggunakan perendaman atau tanpa menggunakan perendaman, tidak apa-apa, gen. Cuman perendaman itu untuk mempercepat ketika melakukan pengukusan, karena itu berkembang jagungnya itu. Nah, ini saya masukkan ke tempat apa ini namanya, wajan, bukan wajan, ini subluan yang agak besar tapi ini. Jadi itu memang saya bersihkan sampai bersih jagungnya, sampai tidak ada yang menempel pada bak tersebut. Lalu sudah itu ditutup, langsung kita hidupkan. Penghidupan itu kurang lebih kisaran 1 jam sampai 1,5 jam, gen, untuk pembakarannya itu. Lah, ini sudah matang atau sudah siap dijemur atau siap ditiriskan jagung tersebut. Jadi terlebih dahulu kita lah itu ciri-ciri yang sudah meletek. Oh, udah jelas. Lah itu jagungnya tuh yang penting sudah meletek. Ciri-ciri jagungnya ini jangan terlalu matang dan juga jangan tidak matang, gen. Artinya tuh setengah matang. Artinya pokoknya empuk jagungnya gitu. Karena apabila dimasukkan autoklaf, kalau terlalu matang itu biasanya tuh agak banyak, gen. Jagungnya itu agak banyak. Jadi pokoknya ada meleteknya lah, ada perwakilan dari satu jagung itu meletek, itu sudah cukup, itu siap langsung di tas. Nah, ini saya melakukan pengentasan jagung. Jadi dientas sampai bersih ya, gen, untuk pengentasannya. Nah, ini sesudah barusan dientas, baru saya tuh turunkan kadar airnya. Biasanya tuh kalau ada terik matahari itu saya tuh langsung ditaruh terik matahari itu, gen, biar kadar airnya tuh biar cepat turun atau biar cepat kering jagungnya itu. Lah, ciri-ciri jagungnya itu ketika dipegang itu tidak menempel pada tangan, itu sudah cukup menurut saya. Jadi saya jemur itu kurang lebih setengah sampai 1 jam saya jemur. Nah, ini proses pengisiannya. Jadi biar cepat itu saya langsung menggunakan 3 botol cara pengisiannya itu. Jadi langsung diisi sama botol, gen. Dan pengisian botol itu saya itu biasanya langsung dikasih penutup, yaitu biasanya tuh menggunakan kapas. Dan di atas kapas itu saya tuh menggunakan plastik penutupnya itu. Jadi biar sama-sama steril penutupnya itu. Jadi plastik yang ditutup itu harus menggunakan plastik PP ya, gen. Nah, ini adalah proses pemasukan autoklaf ke proses pemasukan bibit ke autoklaf. Jadi terlebih dahulu kontrol airnya terlebih dahulu. Biasanya saya itu kalau ngasih air itu 5 sampai 7 cm tinggi airnya itu. Jadi ini proses pemasukan botol. Ini kebetulan punya saya itu kecil autoklafnya, jadi sedikit, cuman kapasitasnya bibit yang di dalam autoklaf ini. Jadi dimasukkan hati-hati agar tidak pecah.
Nah, sesudah dimasukkan autoclave itu baru kita tutup kembali. Dan autoclave ini sendiri itu memuat kapasitas kurang lebih 60. Nah, ini adalah proses sterilisasi. Jadi langkah awal untuk pembakarannya ini, untuk mengoperasikan autoclave adalah kita itu menghidupkan api terlebih dahulu. Nah, api yang kita hidupkan itu biasanya itu langsung pada api yang sangat besar sekali. Jadi volumenya apinya itu harus dibesarkan, agar apa? Agar tekanannya itu cepat naik, agar cepat panas. Jadi ini adalah saya ini memasuki suhu 130 dan tekanannya ini 1,9 bar. Jadi memang kalau autoclave kecil itu memang meskipun panasnya itu 130 tapi tekanannya itu kurang dari 2 bar. Jadi itu saya tidak matok pada tekanan suhunya, tapi saya mematok pada tekanan barnya kan. Itu saya memasuki ini pembakarannya ini kalau menggunakan autoclave kecil ini kurang lebih 15 sampai 20 menit itu sudah memasuki suhu 130 dengan tekanan 1,9 bar. Jadi itu saya kecilkan apinya, dan ingat kecilkanku jangan langsung kecil kan, kita harus menunggu stabilnya autoclave itu sendiri. Jadi itu kecilkan pelan-pelan, mungkin 5 menit lagi kita kecilkan dan seterusnya sampai benar-benar suhunya itu stabil. Dan setelah suhunya stabil itu lah, itu tekanannya tuh 1,9. Dan tekanannya kalau sudah stabil baru kita itu kecilkan apinya guys. Ingat, mengoperasikan autoclave ini harus kita jaga meskipun ada safety valve-nya. Jadi ini suhunya sudah memasuki 130. Jadi ini tinggal nahan 40 menit. Nah, sesudah 40 menit barulah kita itu dibuka autoclave-nya. Nah, ini pada pembukaan autoclave. Jadi itu langsung saya turunkan. Jadi saya tidak menunggu dinginnya botol yang ada di dalam autoclave. Jadi mungkin pembakarannya tuh mati kurang lebih setengah jaman. Jadi tutup dari autoclave tersebut itu langsung saya buka. Nah, ini adalah hasil dari sterilisasi dengan menggunakan biji jagung. Nah, jadi seperti ini kan. Nah, mungkin ini proses inokulasinya saya. Jadi saya itu inokulasinya di tempat manapun, yang penting tempatnya itu bersih. Jadi cara saya itu simpel kalau untuk menginokulasi atau menurunkan media F1 ke media F2. Jadi saya itu tidak menggunakan tempat khusus untuk bibit, tidak. Jadi itu adalah proses pembakaran spatula. Jadi terlebih dahulu itu bibirnya dibakar, kemudian sudah dibakar bagian ujungnya botol itu juga dibakar ya kan. Nah, jadi prosesnya tuh seperti itu. Mungkin sangat mudah sekali untuk kita tiru atau kita praktekkan di rumah kan. Karena ini ya sangat mudah sekali sih untuk Anda tiru. Yang penting kuncinya Anda itu jangan takut gagal, dan meskipun gagal selalu mencoba. Cari cara terbaik Anda untuk membuat media bibit itu sendiri kan. Jadi pasti suatu saat akan ketemu ilmunya oleh Anda itu sendiri kan. Jadi mungkin cara saya ini ya seperti ini. Mungkin ada saran atau kritikan, monggo tulis di kolom komentar. Karena saran dan kritikan Anda itu saya sangat senang sekali apabila dikasih saran untuk bisa memberikan yang lebih baik kepada sahabat-sahabat jamur. Lah, ini bibit setelah umur ini baru nginok umur 1 hari itu misalnya sudah pecah, miseliumnya itu sudah pecah. Lah, ini sudah berkembang miseliumnya itu, sudah mulai merambat miseliumnya itu. Ini umur 1 hari kan saya itu nginok. Jadi mungkin seperti ini. Dan juga saya lah ini umur 10 hari. Jadi jalannya miseliumnya itu sangat tebal sekali kan. Ini umur 10 hari. Jadi inilah hasil dari inok di ruangan manapun, yang penting bersih. Nah, yang ini umur 3 hari 2 hari apa 3 hari lupa saya.
Jadi itulah hasil dari belajar pembuatan bibit ya, semoga Anda itu sukses Ken. Selamat belajar dan selamat. Jadi seperti itulah cara saya itu membuat bibit. Jadi itu tidak ribet sama sekali. Jadi saya itu tidak mengkhususkan Anda di ruangan tertutup, di ruangan khusus untuk membuat bibit ataupun menggunakan alat khusus ya. Yang seperti saya jelaskan barusan itu ya, kuncinya tuh harus menggunakan autoclave. Apakah tanpa menggunakan autoclave itu bisa? Mas bisa. Tanpa menggunakan autoclave itu bisa. Ada teman-teman sana itu menggunakan drum, namanya tuh auto drum kan. Oke kan, semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur dimanapun kalian berada, baik yang baru memulai membuat bibit ataupun yang mau belajar buat bibit ya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur. Oke, apabila Anda menyukai video ini silahkan like dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tuh tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani.